Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelku. Kali ini aku ingin membuat sulaman. Ini tentang kerinduan terhadap rumah. Kemanapun kita pergi, kembalinya pasti ke rumah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Untuk di awal, ini aku gambar dulu. Untuk menggambar, mungkin kalian bisa melihat ide-idenya di Pinterest atau di tempat lain. Ini sesuai dengan kalian. Untuk bunga ini aku gunakan warna coklat karena aku ingin sekali membuat bunga dengan tema coklat. Nah, ini untuk bagian tengahnya aku gunakan tusuk French knot stitch atau yang biasa disebut dengan tusuk simpul Perancis. Lalu selanjutnya ini aku gunakan woven rose stitch atau tusuk bunga mawar. Ini aku buat dulu rangkanya. Ini maaf ya, gambarnya agak lain. Ini rangkanya tetap 5 ya. Lalu setelah membuat rangkanya, aku memutar-mutar benangnya seperti ini. Ini masih dengan warna coklat yang lebih soft, lebih mudah. Krem ya. Nah, seperti ini. Lanjut ke bunga yang kedua, ini sama, hanya saja warnanya aku tukar. Jadi yang sebelumnya itu coklat muda di bagian tusuk woven rose stitchnya atau tusuk bunga mawar, ini dibalik. Jadi untuk yang tengah warnanya ini aku gunakan coklat muda atau tadi krem, lalu kemudian nanti di bagian woven rose stitch atau tusuk bunga mawarnya aku gunakan warna coklat tua. Nah, ini aku gambar dulu. Ini yang benar ya, rangkanya ada 5. Putar-putar seperti ini aku percepat. Untuk caranya sama persis ya dengan bunga yang pertama. Lalu untuk bagian yang tepi ini aku gunakan warna coklat muda dengan tusuk tikam jejak atau running stitch. Ini di tepiannya seperti ini, tusuk tikam jejak.
Lalu kemudian untuk bunga di batangnya ini aku gunakan coklat lain ya, dibanding coklat yang tadi. Ini coklat yang berbeda, hanya saja lebih soft, tapi coklatnya sangat cantik. Ini aku gunakan tusuk balik seperti ini, atau biasa disebut dengan backstage, tusuk balik. Jika sudah dengan tusuk balik atau backstage-nya, ini aku gunakan lazy daisy stitch atau biasa disebut dengan tusuk rantai lepas. Ya, karena rantainya hanya satu, jadi kelihatan seperti terlepas. Begini cara buatnya. Jadi untuk lazy daisy stitch atau tusuk rantai lepas ini aku gunakan di seluruh daun. Nah, itu caranya membuat tusuk lazy daisy stitch. Ini untuk yang lain juga sama. Lalu kita beralih ke tulisan ini. Aku percepat saja ya, karena kalau tidak dipercepat nanti videonya akan sangat lama dan nanti kalian akan bosan. Jadi untuk tulisan ini mohon maaf kurang rapi di bagian O nya. Ini aku gunakan backstitch atau tusuk balik. Nah, seperti ini cara buatnya. Ini mohon maaf sekali apabila kurang rapi. Ya, namanya hobi ya, yang penting buat gitu saja. Lalu kemudian untuk bagian tulisan home, ini aku gunakan stem stitch. Stem stitch disebut juga dengan tusuk batang. Nah, ini pelan-pelan cara buatnya. Seperti ini ya.
tahu kan cara buat stem stitch atau tusuk batang? Ini nanti videonya aku percepat karena seperti tadi, apabila tidak dipercepat nanti akan sangat lama dan kalian pasti akan bosan. Tusuk yang masih dengan stem stitch, dan ini untuk yang huruf E nya pelan-pelan saja untuk membuatnya agar hasilnya lebih rapi. Nah ini dia, ini aku memberikan tusuk French knot stitch atau tusuk simpul Perancis ya di bagian putih-putihnya ini biar cantik saja. Nah ini dia, welcome home. Nah ini bisa digunakan untuk menghias pintu, jadi kalian bisa menggantungkan ini di depan pintu. Jadi ini aku gunakan warna coklat agar lebih kelihatan soft saja, seperti itu. Nah itu dia sulaman pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.